Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Aji di channel Aquila Knives. Nah, kali ini di hari ini saya bakal review nih 3 pisau. Dan ini semuanya collector edition teman-teman. Yang ini juga spesial banget, yang ini apalagi, yang ini juga ya bahannya nggak terlalu spesial, tapi saya buat desain yang spesial. Nah, jadi yang pertama ini punyanya Kang siapa ya? Saya lupa lagi. Kang Heri ini punyanya Teteh Tia. Saya nggak tahu nih Teteh Tia ini beli orang mana. Dan ini stok, dan ini saya cuma ngeluarin 5 dan satunya itu beda warna sendiri. Dia jadi nanti teman-teman kalau misal mau lihat yang versi satunya lagi boleh nonton di akhir video teman-teman. Ini bahannya TEC, yang ini 440 buat dapur, yang ini bahannya Damascus Steel. Jadi kira-kira mana yang bikin kita motong yang berat jadi ringan? Nah, kita langsung review aja dari yang punyanya Kang Heri. Dan saya akan sedikit cerita sepertinya. Jadi belakangan ini kan ya saya banyak upload konten gitu kan di TikTok, di YouTube juga. Terus ya banyak komentar-komentar yang menurut saya harus ditanggapi ketika saya bikin video di YouTube gitu ya. Nah, ini panjangnya 22 cm kurang kalau nggak salah, karena waktu itu tuh Kang Heri bikin ngirimnya pas-pasan gitu ya bahannya. Jadi ini dilas gitu, awalnya ini full tank, teman-teman bisa lihat di video yang di layar sekarang. Nah, itu pisau awalnya kayak begitu, dan sekarang udah jadi kayak gini, pakai galih asam. Ini modalnya modal Turki yang ergonomis banget ini. Ini Kang Heri ini katanya mau pakai sembelih sih. Cuma kalau saya lihat yang dari spesifikasi Kang Heri kasih itu kekerasannya di 58 HRC teman-teman ya. Jadi ini nggak saya ulang lagi, jadi udah langsung di mirror terus dicelup yang nggak terlalu dalam gitu ya celupnya, maksudnya nggak yang sampai yang ngekikis habis gitu. Dan ini di finishingnya pakai auto sol teman-teman, jadi mirrornya itu masih kelihatan tuh. Ini asli keren banget. Ini racun nih buat para kolektor nih kalau yang suka baja-baja keren tuh. Apalagi ini udah stainless ya, Damascusnya dia stainless, jadi ya easy maintenance lah buat pisau yang satu ini. Itu ya, ini saya lap-lap dulu. Ini mantep banget nih. Teman-teman harus lihat secara detail. Nah, jadi saya sekalian cerita karena banyak juga yang komentar mahal pisaunya. Jadi ya masalah mahal itu kan ya relatif sebenarnya ya. Jadi saya ilustrasikan dengan apa ya? Kita ilustrasikan dengan ya mobil-mobil mewah lah, seperti Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Bugatti, terus apa lagi? Lotus. Itu kan semua orang tahu itu mahal harganya, walaupun dari masing-masing merek tersebut itu kasih diskon misalnya 50%, itu tetap akan mahal dan tidak akan dibeli oleh tidak akan dibeli oleh yang bukan pasarnya gitu. Jadi mau sediskon besar apapun, sediskon 70% misalnya, Bugatti itu tidak akan dibeli oleh yang bukan segmen pasarnya gitu teman-teman. Jadi ya saya juga sering nanggapinnya simpel-simpel aja ya kalau yang ada komen mahal gitu, apalagi komennya cuma satu kata doang gitu, mahal. Ya saya bilang relatif lah gitu kan, relatif mahal mah gitu kan. Karena ya memang kalau Anda bilang mahal di channel ini ya silakan aja bilang mahal, itu sebenarnya ya mau di komen sih terserah ya. Cuma saya nanggapinnya ya kayak pasti cuma begitu doang gitu, karena ya balik lagi relatif itu mahal itu relatif, karena ya berarti kamu itu bukan segmen saya gitu kan, bukan segmen yang kayak gini. Misal kamu tuh nggak suka rapi, jadi pengennya yang murah, ya terserah aja, terserah saya bilang lagi. Jadi kayak ini contoh-contoh ya teman-teman yang peduli akan kualitas, yang memang hidupnya itu ya sudah oke, aku dengan pisau aku padamu gitu kan.
Ya jadilah, makanya harga yang saya kasih itu ya memang apa yang akan mereka dapatkan gitu. Misal Anda mau ya maksudnya ini kita bicara kritik dan tidak kritik tuh ya sebenarnya nggak masalah ya. Cuma kan kalau Anda bilang mahal, masuknya apa coba? Kritik bukan? Bukan kan? Nah, jadi kalau misal memang hanya buat komentar begitu sebenarnya ya kurang etis. Cuma ya nggak apa-apa juga sih. Maksudnya ya itu juga hak kalian buat komentar, karena saya juga berkecimpung di sosial media gitu kan. Ya kurang etis aja sih rasanya kalau misal mau bilang mahal di channel ini ya begitu, seperti yang saya jelasin sebelumnya gitu kan. Kalau misalnya saya ilustrasiin, berani nggak kamu bilang mahal ke founder Lamborghini misal, atau CEO-nya Lamborghini? Nggak mungkin, karena ya secara logikanya pun teman-teman tuh udah pasti tahu kualitas Lamborghini itu seperti apa. Dia punya mesin V12 atau V10 misalnya, terus yang catnya itu juga yang mahalnya nggak kira-kira gitu kan. Belum lagi body-bodinya itu yang pakai carbon fiber semua gitu. Itulah alasan kenapa Lamborghini itu dan merek-merek lainnya itu mahal, karena dia dibuat seringan mungkin ya, dengan engine yang powerful, jadi dia bisa performa dengan cepat gitu kan gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang suka bilang mahal, oke, silakan aja, berarti Anda bukan segmen pasar saya gitu. Karena ya itu orang-orang yang mampir ke sini tuh yang mau kualitas aja. Jadi kalau teman-teman yang ya seperlunya aja, yang kayak butuh pisau ya buat tajamnya doang, ya nggak apa-apa, nggak usah mampir ke sini juga nggak apa-apa, nggak beli di sini nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Jadi hidup ini simple, nggak usah dibawa ribet. Ya gitu ya. Jadi semoga ini bisa paham nih ya, kalau teman-teman ada yang misal dalam hatinya masih saya mau komen nih mahal nih gitu kan. Ya kalau teman-teman bilang mahal, saya doakan semoga dengan teman-teman nonton channel ini jadi bisa nabung, bisa beli pisau yang bagus, jadi kerjanya pun bisa lebih maksimal dengan pisau yang bagus gitu. Itu kan, jadi kan enak tuh kalau ngambil jalan tengah begitu, jangan cuma bilang mahal doang gitu kan. Ya, memang kalau misal mau murah sih ya pasti kualitasnya juga dikurangin, dan otomatis kalau misal harga murah tuh identik dengan tingkat produksi yang tinggi gitu. Jadi kalau mau harga murah ya kualitas turun, terus tingkat produksi naik juga, kapasitas produksi naik tuh gitu kalau harganya mau murah gitu. Cuma memang bebannya ada di saya nanti dan di maker gitu, karena ya harus dibantuin juga, terus nanti harus beli bahan yang seenggaknya ya 16 juta lah gitu kan, nggak kecil juga gitu biaya segitu. Belum saya ini yang belum nikah nih, jadi wow 16 juta gitu. Jadi gimana ya gitu ngeluarin 16 juta teh. Ya walaupun memang udah ya perputaran uangnya udah lebih dari segitu ya sebenarnya, udah lebih dari 16 juta buat beli bahan gitu ya. Ya tapi tetap aja gitu, buat manusia bujang seperti saya ini ya 16 juta wow gitu. Ya cuma ya namanya bisnis mah kalau nggak bor-boran juga kan nggak asik gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Nah ini juga nih saya banyak dari teman-teman TikTok gitu ya, dari video-video yang viral gitu, itu banyak banget loh yang kan teman-teman di sini kan udah pada tahu ya kalau misal di saya mah DP minimal 50.000 gitu ya, itu kan minimal ya, misal mau di DP 100 pun nggak apa-apa gitu. Nah teman-teman TikTok ini nggak percaya guys gitu guys, jadi wah nggak takut ditipu katanya 50.000, aduh nggak takut ditipu 50.000 doang DP katanya. Ya enggak, saya bilang kalau misal nggak dilunasin pun barangnya saya jual, uangnya saya balikin gitu. Dan sampai sekarang pun ada tuh yang udah 5 bulan kalau salah ya, 5 bulan udah itu padahal udah DP guys, udah DP tapi nggak dilunasin gitu. Saya udah
udah ngechat segala macem, ya nggak dilunasin juga, nggak dibales juga, ya nggak apa-apa, barangnya saya timbun aja tuh. Kalau misalnya nanti ya ada yang mau, ya itu gotan sih sebenarnya. Cuma sayangnya memang udah dikasih nama, jadi ya tinggal dihapus aja sih. Nanti kita poles ulang gitu. Jadi yang DP pun masih belum menjamin masih belum menjamin mau ngelunasin gitu kan. Jadi gimana ya, saya juga bingung. Jadi ya itulah, DP cuma sebagai pengikat aja gitu kan. Ya Anda mau parkir di saya berapa lama pun bebas. Nah ini, oh ya ini barusan 440C yang punyanya Teh Tia. Ini panjangnya 190 mm dan ini dipakainya foot release. Nah ini salah satu contoh yang saya agak berdebar-debar kalau ngerjainnya gitu. Jadi memang Teh Tia ini sangat serius ya kalau di chat itu. Sangat serius, terus ya sampai ngirim gambar buat grafirannya dan segala macam. Nah ini adalah salah satu contoh kalau misal teman-teman gak mau DP di awal, tapi memang menunjukkan keseriusannya gitu. Kalau yang cuma abal-abal doang sih ya saya juga nggak akan mau ngerjainnya juga. Terus barusan ya alhamdulillah udah dilunasin gitu kan, ketika udah beres. Dilunasinnya jam 12:30 malam, saya udah tidur baru dilunasin. Pas bangun-bangun teh, wah cair. Saya udah deg-degan banget tuh sama Teh Tia tuh. Mana minta grafirnya Chinese lagi. Saya harus desain dulu. Nah itu ya. Nah ini yang stok nih teman-teman. Kalau yang teman-teman sembelih nih buat ini asli. Saya baru desain kayak begini. Ini ada liner tengahnya. Teman-teman bisa lihat. Dan ini modelnya model Turki ya. Ini kalau teman-teman yang punya Hulusi, saya ngikut model Hulusi nih. Ini pakai mikarta, nggak licin. Tuh. Handle bilahnya pun saya buat keren banget ya. Jadi ini saya dibantu oleh teman-teman di bengkel buat bikin handle-nya, buat bikin bilahnya juga. Ya dari ide mereka lah bisa terbuat pisau ini juga. Gitu teman-teman. Ini bahannya TEC. Jadi dia kalau teman-teman kenal TKM tuh, dia ini agak lebih alot sedikit daripada TKM dan lebih keras sedikit daripada TKM gitu. Oke, mantap banget. Ini buat teman-teman kolektor, saya cuma buat 5 dan satunya lagi itu cuma ada warna biru teman-teman. Ini di belakang saya ini dulu ya. Review slice tisu dulu. Jadi kalau nggak slice tisu nih kadang-kadang suka gatel aja gitu kan, karena masih banyak perspektif. Slice tisu tuh udah ya paling atas gitu. Tuh kan ini tisunya saya ganti dulu deh. Jadi kalau belum slice tisu teh nggak afdol gitu teman-teman. Ya biar inilah gitu, biar kena. Tuh. Udah slice tisu ya. Tuh, ini bahannya ergonomik banget nih. Jadi bagian perut sini, bagian belly yang handle sini itu masuk banget buat cengkeraman teman-teman. Ini kan di bagian tengah sini kan dia agak ke dalam gitu ya. Nah itu enaknya model Hulusi itu gitu tuh. Jadi dia masuk banget, ngefit di tangan teman-teman. Tuh. Apalagi yang tangannya gede-gede ini, cocok sih, ini masuk ke mana-mana ya. Nah ini buat yang kolektor. Nah ini harganya di 7,5, karena ini sudah saya kirim ke seller. Jadi di saya ini cuma 2, yang warna merah 1 sama yang saya buat cuma 1 tuh warna biru teman-teman. Nih ya, sebentar saya ambil dulu nih di belakang saya nih. Nah ini dia. Ini yang warna birunya, kalau teman-teman suka warna biru. Jadi itu kalau teman-teman mau ambil di saya ya harganya segitu ya, 7,5. Itu kalau saya belum sama yang kenal-kenal, itu saya maksudnya yang nggak kenal-kenal banget ya saya kasih harganya 800. Kalau misal teman-teman di sini kan ya seenggaknya udah nonton video ini, jadi ya 7,5. Kalau yang dikirim ke seller tuh kayaknya bakal dijual 8,5 sampai 900 gitulah kayaknya. Ya kan pasar kita kan masing-masing ya. Yang di sana ada yang misal hunting pisau gitu hanya lewat video doang, dan ada banyak kolektor yang nungguin hot item gitu ya.
pisau-pisau yang bagus ditungguin, kalau ada yang bagus dibeli gitu kan. Ini sama juga 7,5 harganya. Oh, ini panjangnya 23 ya. 23 tuh yang kita ngukurnya dari atas ini sampai ujung. Jadi bukan mata tajamnya 23. Mungkin kalau misal dari mata tajam ini bisa lebih setengah sentimeter kali ya, atau 1 sentimeter. Gitu teman-teman. Ini modelnya juga sama. Ini cuma warna biru aja. Ini enak banget sih, asli. Saya juga yang suka nyembelih itu pas pakai model ini, gila, emang sekeran itu. Karena pertama mikarta itu kan mudah dibersihkan gitu ya. Terus dia cepel gitu, apa ya kalau bahasa Indonesianya, lengket, nggak licin lah gitu maksudnya, nggak licin. Terus ini pun desainnya kayak begini, teman-teman bisa lihat. Ini juga dikasih mata bevel ya. Dan ini, nah saya mau jelasin. Kemarin tuh ada salah satu konten TikTok saya yang dia pakai es grind gitu kan, kayak yang pisaunya Teh Tia barusan. Nah, fungsi kalau misal hollow grind itu di sembelihan nanti, itu kan lebih memudahkan dia ketika nanti motong leher sapi itu, dia akan ada udara masuk via bagian hollow ini nih. Nah, udaranya masuk, jadi pemotongan itu akan jauh lebih ringan. Apalagi ini pisaunya udah ringan banget. Dengan geometri yang kayak begini, otomatis akan meringankan teman-teman lagi. Udah tajam pisaunya, terus pakai geometri yang kayak begini gitu. Terus ringan pisaunya teh, jadi itu akan mengefisiensikan banget sih buat apalagi teman-teman yang baru mulai nyembelih ini tahun sekarang, insya Allah. Kalau misal teman-teman minat, ini insya Allah akan ngebantu teman-teman banget sih. Cuma ya ini HSS ya, HSS dia mereknya TEC, dan ini baja karbidanya kelihatan banget nih. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Karbidanya tuh kelihatan. Asik karbidanya. Tuh alotnya mantep juga nih. Dia karbidanya lebih terlihat daripada yang 440C ya. Gitu teman-teman. Ini kolektor edition aja kalau teman-teman ya koleksi pisau buat setahun sekali atau ya sehari-hari juga cocok sih. Cuma ya namanya collector edition, dibuat spesial mungkin gitu kan. Itu teman-teman, ini juga sama harganya 7,5 ya. Kalau teman-teman misal lebih percaya ke seller ya nggak apa-apa, nanti paling harganya menyesuaikan dengan yang di sana. Karena mereka juga pasti ngambil untung kan. Gak mungkin kalau harga jualnya harga jual saya gitu. Oke, mungkin sekian aja teman-teman yang nonton video kali ini buat collector edition nih. Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.